Shalom alaihim Besem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS ya. Bapak Ibu Saudara, saya sedang on the way untuk sebuah pelayanan ya. Saya dapat semacam komplain begitu ya. Dapat komplain, Pak Pendeta HTD, Anda kan berani menantang 200.000 pendeta dan romo. Tuh sama yang mualaf berani nantang nggak? Gitu ya. Oke, saya buat judul begini, HTD menantang mualaf bertanya. Loh, kok menantangnya menantang bertanya, Pak? Kalau sama pendeta, sama romo, nantang debat, nantang dialog. Kalau sama mualaf kok nantang bertanya, Pak? Ya kan semua tahu toh, Allahnya beda, Tuhannya beda, surganya beda, kitabnya beda, nabinya beda, cara masuk surga beda, kitabnya beda. Apa yang mau diperdebatkan? Kalau nanya silahkan, saya nantang mualaf se-Indonesia, tanya ke HTD. Ya kan mualaf itu ngakunya mantan Kristen, padahal enggak. Mualaf itu paling ngetop mantan Nasrani. Kristen itu kan harus mengimani Yesus Kristus satu-satunya Allah toh. Kalau mengimani Yesus Kristus satu-satunya Allah, nggak mungkin murtad ya. Jadi para mualaf itu sebenarnya Nasrani. Dulunya Tritunggal, mengimani Allahnya ada 3. Ada juga yang Allahnya patung, menyembah-nyembah Yesus patung, lalu jadi mualaf. Tapi tidak ada mualaf yang percaya beriman tadinya Yesus Kristus satu-satunya Allah, nggak ada. Jadi mualaf itu sebenarnya bukan Kristen, bukan, dia Nasrani ya loh. Biasa kalau Nasrani terus suka pengen nanya tentang Alkitab. Ayo nanyanya ke sini. Saya menantang mualaf seluruh Indonesia bertanya. Kalau debat gimana, Pak? Kan Allahnya beda. Sekarang dia mengimani Allahnya yang beda. Kalau gitu debatnya tentang Alkitab gimana, Pak? Boleh. Boleh ya, kenapa tidak boleh ya? Ya tapi ya sepanjang yang saya tahu, kalau mualaf debat tentang Alkitab ya tetap saja, punten nih bahasa saya, pikiran nggak nyampe memahami Alkitab, nggak nyampe ya toh. Lawang memahami Allah jadi manusia aja pusing, nggak paham dia, nggak nyampe pikirannya ya. Baik, saya menantang para mualaf ya. Kemarin yang terakhir itu apa ya, dia nanya begini, agama Kristen itu agama yang tidak masuk akal katanya. Lah saya balik, kamu cari yang masuk akal apa masuk surga? Langsung langsung nancep ya toh, langsung waduh iya bener ya. Kalau mau masuk surga iman pada Yesus Kristus, mau masuk akal sana cari agama. Banyak agama yang masuk akal. Akalmu tidak mungkin bisa memahami hikmat Allah, tidak mungkin bisa akalmu memahami Alkitab, tidak mungkin bisa. Untuk paham Alkitab, Lukas 24 ayat 45, pikiran harus dibuka oleh Yesus. Syaratnya ya kamu imani Yesus. Kalau imanmu nggak pada Yesus, mustahil Yesus buka pikiranmu mengerti kitab suci. Kami mengimani Yesus Kristus satu-satunya Allah, maka pikiran dibuka mengerti kitab suci. Anda tanya agama nggak masuk akal tuh Kristen, lah saya kek balik, langsung klepek-klepek. Ayo kepada para mualaf seluruh Indonesia, saya Pendeta Henry Tandianta menantang, silahkan bertanya ya. 300 kurang berapa ya? 300 kurang sekian, kurang 7 atau kurang berapa itu ya? Pertanyaan semua yang dulu Yakir naik itu udah tak jawab semua. Ya kalau pertanyaan-pertanyaan seputar kenapa Yesus itu manusia dijadikan Tuhan Allah, itu pertanyaan basi, itu pertanyaan kuno itu ya. Ya. Ya hal-hal seperti itu pertanyaan kuno ya toh. Anda kan tidak paham ya. Jadi silakan para mualaf ya. Saya menantang kok. Saya menantang mualaf bertanya. Kalau debat gimana, Pak? Ya sama saja nanti hasilnya juga. Lawang Anda nggak paham kok ya. Ya mestinya sih kalau Anda sudah jadi mualaf ya, kalau mau debat ya debatnya Anda
di sisi Anda dong, di sisi sana ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi mu'alaf itu bukan Kristen ya, bukan mantan Kristen ya. Kalau mantan Nasrani benar, karena Kisah 24 ayat 5 itu ada disebut sekte Nasrani, bidat sesat Nasrani, ada. Ya, makanya dia jadi mu'alaf. Tapi kalau Kristen di dalam Kisah 11 ayat 26, Kristen itu mutlak harus beriman kepada Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Ya, pernah nggak itu para mu'alaf itu mengimani Yesus Kristus satu-satunya Allah? Boro-boro Pak, denger aja enggak. Makanya jadi mu'alaf. Ya. Ya, Pendeta HTD menantang semua mu'alaf se-Indonesia. Pak, kalau nggak mu'alaf boleh nggak Pak? Misalnya yang bukan mu'alaf lah Pak, betul-betul dari, oh silahkan ya. Ya, maksudnya apa itu? Para ustadz, gitu, para kiai, ya silahkan tanya. Kalau sama HTD begitu ya. Ya, silahkan tanya Pak ya. Kami hanya akan jawab pakai ayat Alkitab ya. Tadi itu apa itu kemarin tuh yang agama masuk akal sama tidak masuk akal. Terus dulu beberapa waktu lalu ada yang mengatakan begini, Allah kami tidak berawal tidak berakhir. Ya, Allah kami satu ya. Kalau soal satu aja udah paling mudah itu bagi saya. Allah itu esa ya, Allah itu esa, memang Allahnya orang Kristen esa kok. Esa kan satu Pak. Kenapa tiga? Yang tiga itu Nasrani. Kalau Kristen satu, Yesus Kristus. Ya, Allah kami juga satu Pak. Langsung saya jawab, punya nama diri nggak? Udah langsung kelepek ya. Iya Pak, kalau urusan nama diri nggak punya Pak. Lah iya, Allah yang benar punya nama diri siapa? Yesus Kristus. Ya. Terus yang awal yang akhir. Kalau yang awal yang akhir itu kan Sang Pencipta. Yang awal itu Sang Pencipta, yang akhir itu disembah di surga nanti ya. Ya sekarang juga sudah disembah. Jadi Allah itu harus yang awal yang akhir, bukan tak berawal tak berakhir. Kalau tak berawal tak berakhir ya berarti bukan pencipta ya, tidak eksis, tidak ada. Ya. Allah itu yang awal artinya sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada di dalam Kolose 1 ayat 17. Lah kalau tak berawal kumaha atuh? Bagaimana tuh? Allah kok tak berawal, apalagi tak berakhir juga, ya toh? Jadi Allah itu harus yang awal yang akhir. Itu yang disebut Alfa Omega. Siapakah Alfa Omega? Yesus Kristus ya. Dulu ada yang nanya begitu. Terus, ya nggak usah nanya tuh Allah kami esa katanya. Kalau esanya Kristen itu satu roh maha hadir. Giliran satu roh maha hadir udah nggak bisa jawab. Satu Pak, sama Pak, kita juga satu roh. Nah ini dia Pak. Ya, roh apa zat? Nah ini dia ya. Dari situ sudah beda. Maha hadir ya. Ya kalau Allahnya orang Kristen maha hadir, makanya nyembahnya kemana saja boleh, hadap mana saja boleh. Itu bukti Allah maha hadir. Allah Kristen itu maha hadir. Makanya nyembahnya nggak harus menghadap ke utara, nggak begitu. Kalau Allah tidak maha hadir, maka penyembahan Anda itu pasti ke suatu tempat ya. Orang Yahudi dulu menyebutnya kiblat ya. Yahudi itu juga Allahnya tidak maha hadir, hadirnya di dalam tabut perjanjian. Makanya orang Yahudi menyembahnya ke arah tabut-tabut ada di bait Allah. Maka bait Allah Yerusalem dijadikan kiblat sampai hari ini. Kalau ada Yahudi Surabaya, Yahudi orang Surabaya misalnya mau sembahyang, dia mengarahkan ke Yerusalem, meleset 0, sekian derajat. Maksudnya mau kiblatnya Yerusalem, nggak taunya sampai London. Tidak pernah ada kiblat kok tepat itu, nggak pernah ada. Anda meleset 0 sekian derajat aja, 0, sekian derajat, udah melesetnya jauh sampai ujung sana berkilo-kilometer. Nggak pernah ada kiblat kok tepat itu, nggak pernah ada. Makanya sembahlah Allah yang maha hadir, ya, Yesus Kristus. Ya. Orang Kristen nggak usah pakai kiblat itu. Yesus di mana sekarang? Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku, hadap atas saja ya. Allah hadir dimanapun dalam eksistensi apapun ya, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh jumlah, ya toh, tidak dibatasi oleh apalagi bentuk, ya toh. Mau jadi apa saja boleh, Allah itu bisa mau jadi apa saja, menyatakan diri bentuknya apa saja bisa Allah itu, ya bisa. Karena unlimited, tidak terbatas. Baik Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya menantang seluruh mu'alaf Indonesia untuk tanya ya, untuk bertanya
Ya, ada nomor WA yang bisa dihubungi. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok beda ya Pak, kita keimanan kita ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Silahkan bertanya ke saya, Pendeta Henry Tandianta, dijamin jawabannya hanya pakai ayat Alkitab. Kami tidak pernah comot-comot, apalagi sebut-sebut sesembahan orang lain, nabinya orang lain, kitabnya orang lain. Kami nggak pernah comot-comot, nggak pernah sebut-sebut. Kami menjawab hanya pakai Alkitab. Yang begini tidak akan Anda temukan pendeta-pendeta di luar sana. Ya, di luar sana yang jumlahnya 200.000 itu sama romo-romo itu, Anda tanya, dia akan tanya balik dengan menjelek-jelekkan keyakinan Anda. Dia mau jawab pakai Alkitab, lawang dia sendiri kagak mudeng gitu. Kalau dia mudeng, dia akan sembah Yesus. Di pendeta-pendeta di luar sana, romo-romo di luar sana, Yesus tidak pernah jadi Allah. Bayangin coba, puluhan tahun ngaku Kristen, ngaku percaya Yesus, tapi Yesusnya tidak pernah jadi Allah. Paling ngetop jadi Tuhan, tapi tidak pernah jadi Allah. Lebih sering jadi anak, jadi putra, jadi patung, tapi Yesus tidak pernah jadi Allah. Di luar sana yang ngaku Kristen itu, para pendeta itu, para romo itu, yang sekolahnya 12 tahun, sekolahnya 9 tahun, tidak pernah mengakui Yesus sebagai satu-satunya Allah. Tidak pernah, gitu. Ya, kadang-kadang kami mengakui Yesus itu Allah, Pak. Tapi kami juga punya Allah lain, Pak, Bapak. Jadi Yesus bukan satu-satunya Allah, bukan, Pak, ya. Itu ngaku Kristen tuh kayak gitu. Itu yang kayak gitu tuh Nasrani, sekte itu sesat, sekte itu bidat, ya. Mereka teriak-teriak ke kami, HTD itu sesat katanya. Ya, sesat teriak sesat, ya. Ayat Alkitab mengatakan yang sesat itu Nasrani, yang meyakini Yesus masih manusia, sujud pada Bapaknya. Itu Nasrani. Ya, hari ini Yesus naik ke surga sebagai Allah, tapi tidak diakui oleh mereka tidak pernah mengakui Yesus sebagai Allah. Apalagi satu-satunya Allah. Ayo para mu'alaf, silahkan bertanya ya. Anytime ada nomor WA, tanya saja. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya yang tetap sehat, ya, tetap ganteng. Ya. Haleluya. Amin.